Baik, sebelumnya apakah suara Kakak sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, kalau begitu Kakak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat ke depannya. Untuk doa Kakak pandu ya. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama Kakak Ana Yunita Rahma dengan NIM 065. Nah, pada pertemuan kali ini, Kakak akan sedikit menjelaskan tentang barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang 1. Alat pemuas kebutuhan dari segi cara memperolehnya. 2. Alat pemuas kebutuhan dari segi cara penggunaannya. 3. Alat pemuas kebutuhan dari segi hubungannya dengan barang lain. Dan yang terakhir, 4. Alat pemuas kebutuhan dari segi proses pembuatannya. Sebelum kita ke topik pembahasan, pertama, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih kebutuhan itu. Baik, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai hidup yang sejahtera. Manusia memenuhi kebutuhannya melalui alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan tersebut dapat berupa alat pemuas kebutuhan tersebut dapat berupa barang ataupun jasa. Alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa itu bermacam-macam jenisnya. Macamnya apa saja, Kak? Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan pertama, yakni barang dan jasa dari segi cara memperolehnya. Untuk barang dan jasa dari segi cara memperolehnya, ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang memiliki jumlah terbatas dan jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Karena barangnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita perlu melakukan pengorbanan. Contohnya ada biaya, waktu, dan tenaga. Misalnya, kakak membeli beras 8 kilo dengan harga 100.000, maka uang yang kakak keluarkan sebesar 100.000 tersebut dianggap sebagai bentuk pengorbanan kakak untuk mendapatkan beras sejumlah 8 kilo. Baik, selanjutnya macam yang kedua, yaitu barang bebas. Barang bebas adalah barang yang berasal dari alam dengan jumlah melimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Karena barang bebas berasal dari alam dan jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya kita tidak perlu mengeluarkan biaya atau pengorbanan. Contohnya seperti sinar matahari dan udara. Nah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sinar matahari dan udara, karena sudah disediakan oleh alam. Baik, selanjutnya macam ketiga, yakni barang ilit. Barang ilit adalah benda yang jika jumlahnya berlebihan dapat membahayakan dan mendatangkan bencana, sehingga perlu dikontrol penggunaannya. Contohnya ada air. Jika jumlahnya sedikit akan berguna untuk kehidupan. Tetapi jika jumlahnya berlebihan akan menyebabkan masalah atau bencana. Misalnya, air yang berlebihan dapat menyebabkan bencana banjir. Baik, sampai sini apakah bisa dipahami terlebih dahulu oleh adik-adik? Bisa, Kak. Bisa, paham.
Baik, kalau begitu kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua. Topik pembahasan yang kedua yakni barang dan jasa dari segi penggunaannya. Barang dan jasa dari segi penggunaannya ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi atau yang biasa disebut barang jadi atau barang akhir adalah barang yang bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, barang ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada barang konsumsi tidak tahan lama. Contohnya ada makanan. Karena makanan sifatnya tidak tahan lama atau habis dalam satu kali makan. Yang kedua, ada barang konsumsi yang tahan lama. Contohnya ada pakaian. Karena pakaian sifatnya tahan lama atau dapat digunakan lebih dari satu kali. Baik, yang kedua ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Barang produksi biasanya digunakan dalam proses produksi lanjutan untuk menghasilkan barang konsumsi yang lain. Barang produksi dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama ada barang produksi tidak tahan lama atau habis dalam satu kali proses produksi. Misalnya seperti bahan baku produksi dan bahan mentah. Yang kedua ada barang produksi tahan lama. Contohnya seperti cangkul, mesin, dan gedung. Baik, sampai sini apakah bisa dipahami adik-adik terkait topik kita yang kedua? Bisa Kak, bisa. Baik, kalau begitu kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, yakni barang dan jasa dari segi hubungannya dengan barang lain. Nah, barang dan jasa dari segi hubungannya dengan barang lain ini dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi dari barang lain, sehingga sering disebut sebagai barang pengganti. Contohnya seperti singkong untuk menggantikan beras, ada telur untuk menggantikan daging, ada kertas pembungkus untuk menggantikan daun pisang pembungkus. Baik, yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang bersifat sebagai pelengkap bagi kegunaan barang lain, sehingga sering disebut sebagai barang pelengkap. Contohnya ada mobil dengan bensin. Tanpa adanya bensin, mobil tidak bisa berjalan. Jadi, bensin di sini adalah sebagai barang pelengkap. Yang kedua, ada pulpen dengan tinta. Tanpa adanya tinta, pulpen tidak bisa digunakan untuk menulis atau menggambar. Jadi, tinta di sini juga sebagai bahan pelengkap. Lalu yang ketiga juga ada kopi dengan gula. Gula di sini sebagai barang pelengkap dari kopi agar menambah cita rasa dari kopi tersebut. Baik, sampai sini apakah bisa dipahami adik-adik? Bisa Kak, bisa. Baik, kalau begitu kita lanjut ke topik pembahasan yang terakhir, yakni topik pembahasan keempat, yaitu barang dan jasa dari segi proses pembuatannya. Nah, barang dan jasa dari segi proses pembuatannya ini dibagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan, sehingga belum bisa digunakan. Barang mentah ini digunakan sebagai bahan dasar pada proses produksi. Contohnya, ada biji besi sebagai bahan mentah pembuatan besi dan baja, dan yang kedua ada getah karet untuk pembuatan ban. Baik, lanjut ke macam yang kedua, ada barang setengah jadi.
Barang setengah jadi adalah barang yang sudah diolah tetapi belum menjadi produk atau barang akhir, sehingga belum bisa digunakan. Contohnya ada satu, benang. Benang dapat digunakan untuk menjahit atau sebagai bahan baku tekstil. Lalu ada kertas. Kertas dapat digunakan sebagai kertas pembungkus atau untuk membuat buku. Baik, untuk macam yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah dijadikan barang produksi sehingga siap untuk digunakan langsung atau sudah siap untuk dikonsumsi. Contohnya ada sepatu, pensil, tas, buku, dan pakaian. Nah, materi kita sudah selesai nih adik-adik. Selanjutnya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Jika ada materi yang belum adik-adik pahami, bisa ditanyakan. Mungkin dari adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau izin bertanya. Baik, dari siapa ini? Bambang ya? Iya Kak, iya Bambang. Baik, Bambang, bisa disebutkan untuk pertanyaannya? Oh iya Kak, di sini saya masih kurang. Oh iya Kak, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Oh iya Kak, di sini saya masih belum paham. Kan yang dijelaskan oleh Kakak bahwa kebutuhan manusia itu banyak ya Kak ya, sedangkan alat pemuasnya itu sedikit. Nah, yang saya tanyakan di sini, apa penyebab mengapa alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas Kak? Baik, terima kasih Bambang atas pertanyaannya. Langsung saja Kakak jawab ya. Pertanyaan tadi kurang lebih apa penyebab alat pemuas kebutuhan itu sifatnya terbatas. Baik, pada dasarnya kebutuhan manusia itu banyak dan tidak ada habisnya. Nah, dari banyaknya kebutuhan manusia itu tadi tidak didukung dengan adanya sumber daya yang mencukupi. Nah, sumber daya yang tidak mencukupi ini disebabkan oleh beberapa faktor, Feb. Yang pertama, karena letak geografis yang berbeda. Pada dasarnya, sumber daya alam di bumi ini tersebar di berbagai daerah. Ada yang lahannya subur, ada yang gersang, ada yang daerahnya bisa menghasilkan kopi, ada yang tidak bisa, seperti itu. Lalu yang faktor kedua, karena pertumbuhan penduduk. Ketika pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka kebutuhan juga akan meningkat. Sedangkan yang sudah Kakak jelaskan tadi di awal, faktor pertama, tidak semua daerah itu bisa menghasilkan sumber daya yang sama. Faktor yang ketiga, sumber daya alam terbatas. Nah, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas berbanding terbalik dengan sumber daya alam yang terbatas, otomatis alat pemuas kebutuhan itu juga akan terbatas atau mengalami kelangkaan seperti itu. Lalu yang terakhir, karena bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam di negara kita atau di daerah kita. Nah, rusaknya sumber daya alam ini akan mengakibatkan alat pemuas kebutuhan juga akan terbatas seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami, Bambang? Terima kasih Kak. Mungkin saya lebih paham ke itu Kak, yang faktor-faktornya itu. Jadi penyebabnya itu ada 4 ya Kak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bambang. Mungkin dari adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oh, mungkin dari Mamat bisa bertanya terlebih Permisi, dahulu. Kak. Oh iya, Putri bisa? Silakan Putri. Iya, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah. Baik, terima kasih. Ini mungkin kelanjutan dari pertanyaannya si Bambang ya, Kak. Tadi kan kalau pertanyaan Bambang itu terkait faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, kalau yang saya tanyakan ini adalah kenapa kalau misalkan
kebutuhan manusia itu kan nggak terbatas ya, Kak. Terus alat pemenuhannya itu juga terbatas banget. Nah, kalau udah kayak gini nantinya itu bakal kayak gimana, Kak? Kalau sampai kebutuhan manusia yang nggak terbatas itu nggak bisa dipenuhin sama alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Dan gimana juga cara mengatasinya, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Langsung saja Kakak jawab ya. Kalau kebutuhan manusianya itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas, apa yang terjadi? Yang terjadi, alat pemuas kebutuhan itu nantinya akan mengalami kelangkaan. Nah, kelangkaan tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga pada kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Nah, cara menanganinya bagaimana, Kak? Bisa dengan menghemat penggunaan sumber daya alam itu sendiri, atau dapat dengan melestarikan sumber daya alam. Selain itu, kita juga dapat menyusun skala prioritas, di mana kita dapat mendahulukan kebutuhan mana sih yang penting. Kalau tidak terlalu penting, lebih baik tidak usah dibeli atau tidak usah memaksakan kehendak agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Seperti itu, Putri. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih Kak Ana. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat bisa. Baik, mungkin selanjutnya dari Mamat dipersilahkan untuk bertanya. Iya Kak, aku mau tanya tentang barang ilit sih Kak. Kan tadi disebutkan barang ilit itu kan kalau seumpamanya barangnya itu berlebihan itu bisa menyebabkan bencana Kak ya. Nah tadi di contohnya itu kan ada air. Nah itu kan kalau berlebihan bisa menyebabkan banjir. Nah mungkin ada contoh lain sih Kak selain air yang merupakan barang ilit gitu. Mungkin seperti itu Kak. Baik, terima kasih Mamat atas pertanyaannya. Pertanyaannya mengenai barang ilit, apakah ada contoh lain selain air? Tadi sudah Kakak jelaskan kan ya, bahwa barang ilit adalah benda yang jika jumlahnya berlebihan dapat membahayakan dan mendatangkan bencana. Contohnya seperti air tadi, jika jumlahnya sedikit akan berguna pada kehidupan, tetapi jika berlebihan akan menyebabkan bencana banjir. Contoh lainnya apa ya, Kak? Contoh lainnya ada satu, api. Nah, jika sedikit akan berguna pada kehidupan sehari-hari, seperti untuk memasak. Tetapi jika jumlahnya berlebihan akan menyebabkan kebakaran. Yang kedua ada sinar matahari. Jika jumlahnya sedikit akan memberikan manfaat bagi manusia karena sinar matahari dapat memberikan kehidupan kepada tumbuhan, hewan, dan juga baik untuk kulit manusia karena mengandung vitamin D. Tetapi jika jumlahnya berlebihan akan menyebabkan masalah seperti membuat manusia dehidrasi dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Lalu untuk contoh yang ketiga ada udara. Jika sedikit akan berguna untuk kehidupan, tetapi jika berlebihan dapat menyebabkan bencana seperti angin puting beliung. Seperti itu Mamat, apakah sudah bisa dipahami? Baik Kak, mungkin sudah bisa dipahami dengan contoh-contohnya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali. Baik, dari adik-adik apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Sudah cukup Kak dari saya. Mungkin sudah cukup Kak. Baik, jika sudah Alhamdulillah cukup, sudah. baik. Kalau sudah cukup, selanjutnya Kakak ada latihan soal. Ada satu soal untuk menguji pemahaman adik-adik, apakah tadi menyimak materi yang telah Kakak sampaikan mulai awal dengan akhir atau tidak. Baik, silakan kepada adik-adik untuk menjawab latihan soal ini. Kakak beri waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, karena sudah ada yang raise hand, Putri apakah mau menjawab? Iya Kak, permisi izin menjawab. Jadi Ya, silakan Putri. berdasarkan studi kasus ini itu merupakan jenis barang substitusi Kak atau berganti barang pengganti. Jadi kan kita tahu ya Kak. Jadi di studi kasus ini itu
harga daging sapi itu kan mengalami kenaikan. Kemudian keluarga Bu Yuni itu lebih memilih daging ayam. Nah, kan itu sama-sama daging kan, Kak, meskipun berbeda jenis. Nah, jadi ini merupakan barang substitusi, Kak. Seperti itu. Baik, Putri, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari adik-adik yang lain punya jawaban berbeda dari Putri, Saya, dipersilakan. Kak Bambang. Baik, Bambang, dipersilakan. Kalau saya barang yang Kak, barang konsumsi. Yang mana itu kan daging sapi dan daging ayam bisa sama-sama dikonsumsi, Kak. Gitu. Baik, mungkin dari Mamat ada yang berbeda lagi terkait dengan jawaban atau sama? Kalau dari aku setuju dengan jawabannya Putri sih Kak, barang substitusi karena kan daging ayam sebagai pengganti daripada daging sapi. Baik. Baik, semua jawabannya terima kasih adik-adik. Untuk yang lebih tepat jawabannya adalah jawaban dari Putri dan Mamat. Baik, mari kita simak soalnya. Harga daging sapi mengalami kenaikan. Keluarga Bu Yuni memilih membeli daging ayam. Dalam hal ini, daging sapi dan daging ayam merupakan barang benar. B. Substitusi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak tadi, barang substitusi adalah barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi dari barang lain atau disebut sebagai barang pengganti. Seperti yang sudah kakak contohkan tadi, singkong untuk menggantikan beras. Nah, dari soal ini, Bu Yuni tidak jadi membeli daging sapi karena harganya mengalami kenaikan. Sehingga Bu Yuni menggantikan daging sapi dengan daging ayam. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Ya, Alhamdulillah sudah, Kak. Iya, kalau jawaban dari Mama tadi, kalau barang konsumsi itu adalah barang jadi yang bisa dikonsumsi secara langsung. Contohnya itu seperti makanan dan pakaian. Nah, sedangkan daging ayam atau daging sapi kan bukan merupakan barang yang langsung bisa dikonsumsi. Jadi untuk Bambang jawabannya masih kurang tepat. Baik, untuk memperdalam pengetahuan adik-adik mengenai materi ini, kakak juga ada kuis. Untuk kuisnya nanti bisa adik-adik kerjakan, dan untuk linknya bisa diakses setelah Zoom ini berakhir. Nanti akan kakak kirim di grup WA. Begitu ya adik-adik? Baik, siap, Kak. Siap, Kak. Baik, karena waktu kita sudah habis, kakak akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena pandemi belum berakhir. Baik, kakak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih kembali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.